satu, masuk. JBR Podcast, yuk kepo biar gak stres ya. Disiarkan langsung dari Jalan Kenari nomor 2 Yogyakarta, dari Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama saya Ria Purnamasari. Selamat siang untuk sobat belajar semuanya dimanapun kamu berada. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa banget dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja saya tidak sendirian, sudah ada dua narasumber saya nih yang sudah hadir di studio podcast kali ini. Ada Bapak Joko Waluyo selaku analis data dan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, juga Bapak Suryanto selaku pengawas SMP. Selamat pagi Pak Joko dan juga Pak Suryanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Agak mendekat mungkin ke mikrofon, jangan takut-takut gitu dong Pak. Saya jadi takut juga ini. Ya baik, untuk sobat belajar semuanya, ini pasti kunjungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini bisa diceritakan dong bapak-bapak sekalian, kesan berkunjung ke BTKP Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa sih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kunjungan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ke Balai Diklat ini sangat menyenangkan karena banyak ilmu yang dapat kita ambil dari sini terkait tentang penanganan untuk kegiatan pembelajaran yang baik ditangani melalui user siswa, user guru maupun user orang tua. Itu merupakan sesuatu yang baru. Barangkali nanti dapat kita ambil untuk kita adaptasi di Kabupaten Karanganyar. Kemudian juga banyaknya semacam fasilitas yang ada di balai ini. Ada radio, ada multimedia, kemudian ada podcast dan sebagainya yang sangat mendukung untuk pelaksanaan khususnya siaran pendidikan yang ada di balai ini untuk melayani kepada masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, menggembirakan, sesuatu yang baru bagi kami, dan ini paling tidak bisa memberikan wacana bagi kami nanti bagaimana untuk bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah kita ambil dari sini. Karena kemarin kami juga dari Kabupaten Karanganyar juga salah satunya melaksanakan pembelajaran lewat radio. Itu pun kami yang merancang itu juga ternyata memerlukan pemikiran yang luar biasa, walaupun radionya itu miliknya pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dan tadi ketika kami melihat penjadwalan yang ada di balai ini sungguh luar biasa karena siarannya selama 18 jam dalam sehari. Ya. Nah, ini kan memerlukan waktu yang lama dan juga memerlukan pemikiran yang luar biasa sehingga semuanya dapat tertata dengan baik. Nah, mudah-mudahan kunjungan kami ke sini ini nanti sangat bermanfaat dan kami dapat mengambil hal-hal yang baik untuk kami lakukan di Kabupaten Karanganyar. Saya kira demikian. Amin. Terima kasih Pak Suryanto. Nah kan luar biasa kan pasti Pak Suryanto dan juga Pak Joko. Ini baru pertama kali masuk di podcast atau gimana nih Pak? Kalau saya sudah berapa ya? Udah 4 kali. Sudah berapa banyak. Tapi ya? podcast ini baru ini. Baik, lanjut ini Pak. Dalam pembelajaran jarak jauh selama hampir 2 tahun ya, kurang lebihnya ya. Gimana sih pengalaman pelaksanaan di Kabupaten Karanganyar sendiri nih Pak? Ya sebenarnya mohon izin Pak Suryanto kami menyampaikan. Jadi sebenarnya hal itu secara umum sudah dipersiapkan sebelum adanya pandemi, bukan berarti kita menanti pandemi. Betul. Jadi kita ada yang namanya e-learning sebenarnya di Kabupaten Karanganyar. Namun demikian baru tergerak kembali ketika pandemi sudah tidak bisa PTM, tatap muka tidak bisa, baru ini dan akhirnya kita bisa ke Jogja ini dan kembali kami sampaikan dengan kehadiran kami di Jogja ini sangat luar biasa, semakin meyakinkan kami bahwa memang Jogja ini sebagai provinsi kota pendidikan itu memang benar karena perhatian terhadap pendidikan sungguh sangat luar biasa. Betul. Dan kami banyak mendapat manfaat dari itu. Ya. Jadi selama 2 tahun terakhir ini kita berpacu dengan tujuan kita untuk tetap bisa menyampaikan bagaimana itu pendidikan tetap berjalan. Tentunya kita ini banyak belajar dan akhirnya sampailah kita ke
ini balai ini. Kalau nggak gitu nggak bakal berinovasi juga ya Pak Joko ya. Tentunya demikian. Kita akui demikian kondisi yang realitanya seperti itu. Iya, mau tidak mau dengan kondisi saat ini ya. Dan menurut Pak Joko dan juga Pak Suryanto sendiri, apa sih yang harus dipersiapkan ke depan, khususnya dalam pengembangan teknologi pendidikan nih Pak? Ya, begini, nanti ternyata sebenarnya dengan adanya dampak pandemi ini bisa malah justru ada dampak positifnya bagi rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru itu ternyata yang sebelumnya belum memanfaatkan semacam pembelajaran daring dengan sendirinya, maka mereka atau beliau-beliau itu dengan sendirinya ada inovasi, ada keinginan untuk selalu termotivasi bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran secara daring itu. Maka dengan itu harus ada usaha yang dilakukan dan ternyata dampaknya juga sangat positif bagi mereka, Bapak Ibu guru. Ternyata kemampuan untuk menguasai IT yang berbasis pada internet itu juga ternyata semakin baik. Hanya kalau kami yang akan mengadopsi yang dari sini, ya ini kami karena dari berada di bawah pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang barangkali nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar juga melihat akan adanya semacam DIPA atau kekuatan keuangan yang ada di kabupaten itu. Tidak mungkin sini kita adopsi semua. Nah, tadi kita melihat atau mendengarkan paparan untuk satu kegiatan Jogja Belajar Kelas itu ternyata 1 bulan sudah 30.000 ya Mas Joko ya. 1 bulan 30 juta itu. Nah, ini anggaran yang dalam masa pandemi ini kan sesuatu yang sungguh luar biasa bagi kami yang ada di kabupaten. Masa sih Pak? Masa sih Pak? Jadi saya pengen tahu nih saya. Barangkali kan kalau sini kan miliknya pemerintah Provinsi Yogyakarta. Kalau kabupaten kan lingkupnya lebih kecil ya Pak ya. Oke. Untuk itu ya nanti akan kita kita sesuaikan dengan anggaran yang juga ada di Kabupaten Karanganyar. Betul. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya Pak ya untuk kedepannya bisa ke arah sana. Oke. Dan tadi sempat diskus juga tentang Jogja Belajar Kelas. Ada juga mungkin komentar atau pesan seperti apa sih dari Pak Joko maupun juga Pak Suryanto? Ya, secara umum ternyata kami mendengar dari salah satu pimpinan di sini kan menyampaikan kalau kita tidak berpacu untuk memenuhi ruang internet itu dengan hal-hal yang positif, salah satunya adalah terkait pendidikan. Yang akan mengisi di sana adalah hal-hal yang bisa jadi hal-hal yang negatif. Nah, maka dengan adanya ini walaupun kalimat itu sangat sederhana tapi sangat luar biasa menurut kami. Jadi itu memotivasi kami untuk tergerak karena bagi kami tidak harus menunggu anggaran itu ada. Baik. Toh untuk podcast seperti saat ini kan sudah bisa. Hanya dibutuhkan kreativitas dan ini sudah Mbak kasih pelajaran cara podcastnya, cara ngambil gambarnya, otomatis pulang dari sini kita bisa. Sudah bisa ya Pak ya. Sudah bisa walaupun entah nanti seperti apa. Tapi yang penting jalan dulu aja Pak. Oke. Gitu. Nah mungkin terakhir nih dari Pak Joko dan juga Pak Suryanto, apa sih harapan ke depan untuk BTKP? Ya untuk BPKP, jadi tadi sudah juga saya sampaikan pada Bapak salah satu yang nangani. Bapak bisa lihat kamera di sana Pak. Yang nangani di sini. Itu BPKP yang kami yang sangat tertarik tadi selain di Jogja Belajar Kelasnya, itu yang ada di multimedia. Selain di podcast, kalau podcast memang saat ini baru ngetren untuk bisa orang itu melihat bagaimana karena dengan adanya moderator seperti Mbak ini kan akhirnya menjadi menjadi hidup. Nah, yang di multimedia tadi kami amati tadi disampaikan bahwa salah satu fungsinya itu untuk memberikan pelatihan, pendidikan pelatihan kepada para guru misalkan dalam pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, ini saya terinspirasi sama yang ada di P4TK karena saya kebetulan dulu matematika ketika masih jadi guru sering berkunjung ke P4TK dan di situ juga disampaikan bagaimana guru-guru itu bisa meningkatkan kompetensinya, profesionalitasnya dengan cara membuat multimedia atau alat peraga yang berbasis IT. Nah, ini salah satunya yang ada di sini juga begitu sehingga ini sangat menyenangkan bagi kami. Barangkali nanti misalkan aja kami sampaikan pada MGMP Matematika, kemudian ada tanggapan yang positif dari bapak-bapak ibu yang ada di MGP Matematika, misalkan ingin belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran
yang berbasis IT di sini. Nah, nanti kalau itu bisa diterima ya barangkali nanti kami sampaikan begitu. Siap. Itu harapannya. Dari Pak Joko sendiri? Ya, sedikit aja. Pada prinsipnya apa yang ada di sini kami berharap ini dilihat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan nantinya tidak hanya menjadi program di provinsi Kabupaten atau Kabupaten Yogyakarta saja, namun demikian ini menjadi program nasional. Jadi baik aplikasi, ruang multimedia dan semua yang dikembangkan itu difasilitasi negara dan menjadi free untuk masyarakat. Amin. Untuk kemajuan pendidikan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih banyak Pak Joko dan juga Pak Suryanto untuk kunjungannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Sobat Belajar yang sudah ikut saksikan ya. Pastikan kamu dengarkan dan juga simak terus JBR Nge-Podcast Yuk Kepo Biar Gak Stres. Terima kasih, Ria Purnamasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.